Halo semua, apa kabar? Oke, semoga sehat selalu ya. Amin. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ataupun membahas ya mengenai contoh latihan soal ya. Nah, jadi ini mungkin bisa jadi sebagai bahan referensi ya ataupun sebagai bahan belajar ya buat teman-teman nantinya yang untuk mempersiapkan diri ya untuk menghadapi tes dalam pekerjaannya ataupun yang mungkin bisa digunakan sebagai ya bahan belajar untuk ya kegiatan sehari-hari di dunia kerjanya masing-masing ya. Dan ini teman-teman ya disclaimer dulu ini bahwasanya ini contoh soal yang apa namanya yang masih bersifat umum ya ataupun publik ya. Ini tidak ada ataupun apa namanya dari perusahaan manapun ataupun ambil dari yang sudah ada gitu ya. Jadi ini hanya sebagai murni ya contoh ataupun sebagai referensi ya. Dan bisa jadi ya soalnya seperti ini ataupun nanti berbeda gitu kan. Tapi intinya ini sebagai bahan belajar ya buat teman-teman yang untuk mempersiapkan dalam dunia kerja gitu ya ataupun yang menghadapi tes kerja gitu ya. Oke. Nah, ini di sini ada contoh ya, contoh untuk pengisian data laporan penjualan komponen komputer ya periode November gitu ya. Misalkan ini ada untuk laporannya akan diinput di sini. Nah, kemudian akan ya diambil datanya di sini ya. Ini ada namanya tabel referensi yang dimana nantinya ini akan digunakan sebagai tabel acuan ataupun tabel yang akan kita ambil datanya dari sini gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kita lebih dalam ataupun lebih membahas ya mengenai fungsi dari VLOOKUP, HLOOKUP dan juga ada nanti fungsi menggunakan fungsi if gitu ya. Nah, jadi ini bisa jadi bahan teman-teman untuk belajar gitu ya. Oke. Yang pertama sini juga nah di sini ada keterangan rumusnya ya untuk mengisi data-data ataupun mengisi tabel-tabel yang kosong ada di sini. Oke. Nah, sekarang kita yang pertama dulu ya untuk mengisi di kolom nama barang. Oke. Nah, di nama barang sekarang kita lihat keterangan rumusnya. Oke. Nama barang menggunakan rumus VLOOKUP diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang. Artinya kita ambil ya di tabel barang, mana tabel barang di sini ya. Nah, berdasarkan kode ya berarti kita akan mengambil ini kodenya. Nah, ini barangnya. Ya, berarti kita itu akan mengambil ini nih ya. Nah, ambil ini gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih. Nama barang ya ini ada di sini. Kita pakai rumus apa? Ya, kita pakai rumus VLOOKUP ya. Karena tadi keterangannya pakai VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Oke. Nah, jadi sederhananya gitu ya. VLOOKUP ini merupakan singkatan dari vertical lookup yang dimana digunakan untuk mengambil data ya secara vertikal ya, yang dimana data yang akan mau diambil ini tabelnya berbentuk vertikal atau secara menurun gitu ya. Nah, itu namanya vertical lookup ya ataupun tabel vertikal. Jadi itu dasarnya kenapa kita pakai VLOOKUP. Nah, karena tabel barang ini ya, ini bentuknya vertikal ataupun secara menurun gitu ya isinya gitu. Oke. Nah, kemudian VLOOKUP. Nah, sekarang kita mau ambil ini ya. Ini berarti kita gunakan lookup value-nya dari kode barang ya sebagai sel kunci ataupun sel acuannya. Kemudian titik koma, ini ada tabel array berarti kita blok nih tabel barangnya. Kemudian kita kunci, bisa menekan tombol Fn F4 ya atau F4 aja. Kemudian titik koma call index number, kita akan ambil ya barang ini di kolom keberapa dari sini. 1 2, berarti di kolom kedua. Kemudian titik koma ini kita bisa pilih false ya. Oke, atau 0 sama aja. Oke, kemudian tutup kurung enter. Nah, dapat ya hard disk. Oke, tinggal kalau kayak gini tinggal tarik ke bawah atau klik 2 kali kayak gini. Nah, dapat ya. Oke, sekarang kita akan mengambil harga satuan. Nah, kita akan mengisi harga satuan. Nah, harga satuan diperoleh dari menggunakan rumus VLOOKUP. Oke. Nah, diambil dari tabel barang berdasarkan kode barang. Nah, kita akan ambil dari sini ya harga ini. Nah, berarti kita masih menggunakan rumus yang sama gitu ya. Oke. Sama dengan VLOOKUP. Oke. Kemudian klik ininya, lookup value-nya, titik koma, kita blok tabel barangnya, kemudian kita kunci. Salah.
kita kunci, lupa kita blok dulu, kita kunci. Oke, kemudian titik koma kita ambil di, nah kalau tadi 2 sekarang 3. Kenapa? Karena harga ini berada di kolom ketiga, 1 2 3. 3, kemudian titik koma ya, bisa false. Oke, kemudian tutup kurung, enter ya. Sudah, tinggal kita tarik aja. Oke, dapat ya. Nah, ini yang ini ya, ini sudah pakai rumus sum otomatis ya gitu. Jadi di sini otomatis terisi gitu. Oke, nah sekarang di harga total ya, harga total dapat dari mana? Kita lihat harga total ya, jumlah barang dikali harga satuan. Oke, berarti sama dengan ya jumlah barang ya, apa tadi ya, jumlah barang dikali harga satuan, dikali berarti bintang ya, dikali harga satuan. Oke, enter, dapat. Tinggal tarik aja ke bawah. Oke, dapat ya. Nah, sekarang diskon. Nah, diskon dapat dari mana? Diskon ya, diskon sama dengan ya persen ini ya, persen, diskon persen dikali harga total ya. Besarnya diskon diambil dari tabel diskon menggunakan rumus lookup. Nah, berarti ini ya, diskon persennya ada di sini ya. Diskon persen dikali harga total. Berarti nanti kita ambil ini dulu ya, kemudian dikalikan harga total. Oke, nah untuk ambil ini ya, ini kita pakai rumus lookup. Nah, kenapa pakai rumus lookup? Nah, dasarnya karena tabel diskon ini berbentuk horizontal atau datanya secara ya menyamping ya. Nah, itu dasar menggunakan rumus lookup. Oke, rumusnya sama dengan lookup. Oke, lookup. Kemudian kita klik kode barangnya sini ya sebagai lookup value atau sebagai sel kunci ya. Kemudian titik koma, kita blok tabelnya, kita kunci ya, Fn F4, kemudian titik koma, kita ambil ya diskon ini di baris keberapa ya, 1 2 di baris kedua, kemudian titik koma bisa 0 ya, 0 atau 0 ya, atau false sama aja ya teman-teman ya. Nah, oke, nah lupa. Nah, kenapa dia 0? Karena di sini belum kita kalikan ke harga total. Oke. Nah, ini kita kalikan di harga total. Oke. Nah, dapat diskonnya. Kita tinggal kita tarik. Oke. Nah, dapat diskonnya. Nah, sekarang untuk pembayaran total dapat dari mana? Pembayaran total diperoleh dari harga total dikurang diskon. Oke, berarti ya harga total dikurang diskon ya, maka sama dengan harga total dikurang diskon. Oke, enter. Oke, dapat ya. Nih, tinggal tarik aja ke bawah. Oke. Nah, sekarang untuk mendapatkan bonus khusus nih gitu ya. Bonus khusus didapat dari mana? Bonus khusus ini kita lihat dari sini soalnya. Bonus khusus ya, jika transaksi pembelian dilakukan sebelum tanggal 10 November, maka mendapatkan bonus sesuai tabel khusus ya dengan menggunakan rumus lookup. Berarti ini artinya kalau belinya sebelum tanggal 10 ya, maka dapat bonus dari sini. Nih, maka dapat bonus dari sini. Ya. Kalau misalkan ini bonusnya ya, kalau beli keyboard bonus ini harddisk bonus ini, monitor bonus ini ya. Ini kalau belinya di tanggal sebelum tanggal 10 gitu ya. Nah, jika transaksi pembelian dilakukan pada saat ya, berarti tanggal 10 ya, dan setelah berarti di atas sudah tanggal 10 ke atas ya berarti ya, itu maka mendapatkan bonus CD blank aja. Nah, berarti cuma dapat ini doang gitu ya bonus kalau misalkan belinya tanggal 10 ke atas gitu ya. Nah, itu untuk ininya keterangannya. Maka kita gunakan rumus apa? Kita gunakan rumus jika pembelian. Oke, kita pakai rumus if ya. Nah, oke.
sama dengan if. Oke. Jika pembelian ini tanggal pembelian ya. Yang pertama apa tadi? Jika tanggal pembelian dilakukan ya sebelum. Oke, sebelum ya, berarti kurang dari. Jika pembelian ini kurang dari. Jika pembelian ini dilakukan, jika pembelian ini kurang dari ini, artinya berarti jika pembelian sebelum ini ya. Ini kurang dari klik ini. Nah, ini kita kunci ya. Kita kunci Fn F4. Oke, ini artinya jika tanggal ini kurang dari ini ya kan, tanggal belinya kurang dari tanggal 10 gitu ya, maka maka dapat bonus khusus sesuai dengan tabel ini, di tabel bonus khusus ya. Oke, maka lookup. Nah, kenapa lookup ya? Karena apa? Karena di data di tabel khusus ini berbentuk horizontal gitu ya, maka kita akan menggunakan rumus lookup. Nah, sekarang lookup value ini apa? Lookup value ini adalah sel kunci yang untuk mengambil data dari sini. Nah, sekarang ini kita akan gunakan ini ya, nama barang sebagai sel kuncinya, kemudian karena kita akan mengambil bonus ini gitu ya. Oke, sekarang kita gunakan di nama barang ya sebagai sel kuncinya atau lookup value-nya, kemudian titik koma, blok table array. Jadi kita blok sini tabel khususnya, kemudian kita kunci Fn F4. Sudah salah. Oke, kita blok, tekan Fn F4, kemudian titik koma. Sekarang untuk mengambil bonus dia di baris keberapa? 1, 2, di baris kedua. Kemudian titik koma, kita bisa pilih false atau juga 0 ya. Tutup kurung, enter. Ya, belum. Karena masih ada yang lain ya. Oke, kemudian maka jika maka jika lagi. Nah, maka jika transaksi pembelian dilakukan pada saat dan setelah setelah tanggal 10 November di sini. Berarti pada saat dan setelah, berarti jika pembelian lebih dari sama dengan, artinya di atas ataupun pada saat pada saat tanggal ini, tanggal 10 gitu ya, kita kunci yang ini. Maka dapat apa? Maka dapatkan bonus CD blank. Berarti mendapatkan bonus CD blank. Ini kita kunci Fn F4. Maka dapat CD blank. Nah, selain daripada itu kita buat 0 aja. Kita buat 0. Kemudian tutup kurung 1, 2 kemudian enter. Nah, dapat ya. Nih. Sekarang kita tarik aja. Ya, ya. Sekarang untuk mengisi voucher lembar untuk voucher lembar dapat dari mana? Kita lihat di sini untuk keterangannya. Voucher jika pembelian di atas 1.500.000 maka dapat 4 lembar. Jika pembelian antara 1 juta ke atas sampai dengan 1.500.000 maka dapat 3 lembar. Jika pembelian antara Rp500.000 ke atas sampai dengan 1 juta maka dapat 2 lembar. Jika pembelian kurang atau sama dengan 500 maka dapat voucher 1 lembar. Artinya kalau dia belinya di atas 1.500.000 dapat 4 lembar vouchernya. Kita yang pertama dulu ya, kita masukin ya. Jika pembelian di atas, berarti rumusnya sama dengan
if juga kita pakai if ya, if jika pembelian mana pembelian itu dari sini ya, dari pembayaran ini. Jika pembelian ya, pembelian ataupun pembayaran total, yang kita ambil dari pembayaran total untuk sebagai acuannya. Jika pembelian di atas, oke, karena apa, kita pakai lebih dari atau lebih besar ya, simbol lebih besar atau lebih dari karena dia di atas, oke. Pembelian di atas 1.500.000, oke. Jika pembelian ini di atas 1.500.000, oke. Nah, maka dapat apa? Maka dapat 4. Oke, maka dapat 4 lembar. Oke. Kemudian maka jika ya pembelian jika pembelian antara, berarti kita ini pakai rumus N teman-teman ya, karena dia ada dua pernyataan ya, pernyataannya dia di atas 1 juta dan di bawah di atas 1 juta sampai dengan 1.500.000, berarti 1.500.000 sampai dengan 1 juta ya, tapi di atas 1 juta berarti 1 juta ke atas sampai dengan 1.500. Nah, berarti rumusnya kayak gini. Jika pembelian ini if n, oke. Kemudian buka kurung, if n, jika pembelian ini ya di atas 1 juta oke, titik koma, dan pembelian ini ya kurang dari atau sama dengan 1.500.000 oke. Nah, dapat tutup kurung nih, maka dapat berapa? Maka dapat 3 ya kan, dapat 3. Kemudian maka jika pembelian ya, jika pembelian antara 500 ke atas sampai dengan 1 juta, maka dapat 2. Maka sama kayak tadi ya, cuma beda ini ya. Maka pembelian di atas 500 tuh agak ya, if n dulu, if n oke, di atas 500.000 dan ya pembelian ini kurang dari sama dengan 1 juta, oke, 1 juta tuh agak oke, maka dapatnya berapa? Maka dapatnya 2. Oke, maka dapatnya 2. Kemudian titik koma, if lagi ya, jika lagi ya, if jika pembelian ini oke, jika pembelian kurang atau sama dengan 500 ya, 500.000, maka dapat 1 lembar. Maka di sini kita buat jika kurang dari ya, kurang dari sama dengan 500.000, berarti kemudian kurang dari sama dengan 500.000 tuh agak, maka dapatnya berapa? Maka dapatnya 1 lembar. Oke. Oke, maka dapatnya 1 lembar. Oke, selain itu 0. Nah, oke. Kita tutup kurung, 1, 2, 3, 4. Kemudian enter. Nah, dapat ya. Nih. Kemudian kita tinggal ditarik, set. Oke. Jadi deh. Ya. Beres teman-teman. Oke, gampang kan? Ya. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu untuk pembahasan kita di pertemuan kali ini ya. Jadi silakan teman-teman ya dipelajari gitu ya, dipraktekkan di rumah ya, jangan khawatir, nanti untuk file latihannya ada di deskripsi ya. Nanti bisa kalian teman-teman download ya filenya secara gratis dan langsung bisa praktek di rumah. Oke, supaya langsung bisa. Itu aja teman-teman untuk pada postingan kali ini ya, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya ya, dan jangan lupa apabila merasa postingan ini bermanfaat bisa kalian share ke teman yang lain gitu ya, siapa tahu postingan ini yang selama ini mereka cari ya. Dan teman-teman kalau misalkan belum subscribe, boleh subscribe ya. Oke, itu aja untuk hari ini. Saya Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. See you.